Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pagi semua, teman-teman. Gimana kabarnya? Semoga baik-baik ya. Oke, di perkuliahan kita hari ini di Psikologi Industri Organisasi, eh, hari ini kita akan membahas terkait dengan kita bahas sedikit terkait dengan sejarah industri organisasi, kelanjutan dari minggu kemarin, dan struktur dari organisasi serta budaya organisasi. Nah, karena kita secara online, jadi juga saya menyampaikannya mungkin secara singkat ya. Nanti silahkan yang masih bertanya-tanya atau belum paham bisa bertanya melalui chat group. Oke, di psikologi industri organisasi ini kaitannya dengan sejarah PIO yang kemarin kita sedikit singgung, banyak berawal dari perang atau dari revolusi industri. Kaitannya di perang industri atau di perang dunia pertama itu banyak hal-hal yang psikologi industri ini menjadi lebih berkembang. Nah, di tahun 1901 itu ada Walter D. Scott berbicara tentang kemungkinan penggunaan psikologi dalam periklanan. Nah, kaitannya ketika revolusi industri mulai berkembang, bagaimana produk-produk itu ditawarkan kepada masyarakat atau kepada konsumen. Nah, disitulah muncul ide bahwa peran psikologi ini sangat perlu bagaimana untuk menarik sebuah minat produk atau barang kepada masyarakat. Seperti kita ketahui sekarang ya, iklan-iklan juga masih banyak yang menggunakan dari sisi psikologi konsumen. Nah, terkait itu juga bagaimana lalu kemudian perkembangannya kepada psikologi karyawannya juga. Nah, kemudian di abad 20-an ada Hugo Masterberg tertarik untuk mendesain lingkungan kerja dan sistem job selection. Ada juga yang tidak saya tuliskan, yaitu Elton Mayo, juga dia mendesain sebuah lingkungan kerja bagaimana ketika dia menggunakan sebuah penerangan di dalam pabrik, dia mengukur sebuah penerangan itu mulai dari redup hingga yang paling terang, di mana karyawannya yang bisa paling produktif ketika lampu itu diberikan, mulai dari yang redup, sedang hingga terang. Nah, di mana kira-kira yang paling produktif? Apakah dari yang paling terang atau yang redup atau yang sedang? Nah, itulah mulai disusun kaitannya dengan mendesain lingkungan kerja. Nah, kemudian di Perang Dunia Pertama, psikologi industri mulai digunakan sebagai alat seleksi calon militer dengan alat tes Army Alpha dan beta test. Nah, ini sebenarnya bedanya apa sih itu? Nah, dulu kan terdapat banyak tentara yang akan diseleksi oleh para psikolog industri organisasi ini. Nah, mereka diminta untuk melakukan perekrutan pada posisi yang paling sesuai. Nah, tes yang diberikan adalah Army Alpha itu untuk calon kandidat yang bisa membaca. Jadi dulu masih banyak yang tidak bisa membaca. Nah, ini Army Alpha diberikan untuk kandidat yang bisa membaca, dan sebaliknya kalau Army Beta itu untuk calon kandidat yang tidak dapat membaca. Mungkin bisa kalian searching juga seperti apa sih alat tes Army Alpha dan Army Beta itu digunakan. Nah, kemudian di tahun 1930 mulai muncul yang namanya Hawthorne Studies. Nah, kaitannya dengan karyawan menunjukkan perilaku yang produktif karena menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka, yang dikenal dengan Hawthorne Effect. Jadi karyawan itu merasa bahwa ketika mereka diawasi, mereka akan menjadi produktif. Seperti tadi Elton Mayo, dia menggunakan lampunya untuk redup, terang, sedang. Itu lama-lama karyawan akan merasa kaitannya dengan bagaimana kenapa diperlakukan seperti itu secara terus-menerus. Nah, mereka mungkin lama-lama akan mengetahui bahwa mereka itu sedang dites, makanya mereka juga sungguh-sungguh untuk melaksanakan pekerjaan supaya terlihat produktif. Nah, maka dari itu para psikolog-psikolog mulai berpikir bahwa bagaimana membuat alat tes yang sekiranya tidak diketahui bahwa dia sedang diuji atau sedang diteliti. Nah, makanya muncullah sekarang alat tes yang banyak kita kenal,
berbagai inovasinya dan kombinasinya. Oke, itu masih sejarah singkat ya dari latar belakang psikologi industri organisasi yang sambungannya dari minggu kemarin. Nah, selanjutnya di struktur organisasi. Nah, struktur organisasi ini mengacu pada pengaturan posisi dalam organisasi dan hubungan wewenang serta tanggung jawab tiap posisi jabatan. Ini ada di bukunya Riggio ya, nanti bisa sambil dibaca. Nah, dimensi struktur organisasi ini ada dua, yaitu tradisional dan non-tradisional. Nah, di struktur organisasi ini berarti bahwa setiap organisasi terdiri dari orang-orang yang memegang posisi tertentu atau memainkan peran dalam suatu organisasi. Jadi struktur organisasi ini ditentukan keterkaitan antara tanggung jawab berbagai posisi atau peran tersebut ya. Nah, kemudian dari sisi tradisional structure ada struktur organisasi tadi ada dua dimensi, yaitu tradisional dan non-tradisional. Nah, dari sisi tradisional structure atau struktur organisasi tradisional ada dua jenis. Yang pertama the bureaucracy atau yang sering kita sebut dengan birokrasi. Nah, birokrasi. Jadi model birokrasi ini dikembangkan pada awal abad 20 oleh sosiolog Jerman namanya Max Weber. Mungkin ada yang pernah dengar juga Max Weber, yang merumuskan teori struktur organisasi didasarkan pada formalitas dan otoritas. Nah, organisasi birokrasi ini sering kita direpresentasikan dalam bentuk piramida ya. Jadi seperti pada gambar itu, seperti piramida. Nah, di dalam struktur organisasi tradisional itu dengan adanya pembagian bagian sub-sub masing-masing tanggung jawab, maka yang paling atas adalah yang memiliki otoritas paling tertinggi dengan status juga yang paling tertinggi, kemudian ke tingkat bawahnya. Jadi ini juga menjadikan arah tanggung jawab setiap jabatan. Kemudian Weber percaya bahwa birokrasi menetapkan tatanan dalam pengaturan kerja yang meningkatkan produktivitas. Jadi dengan birokrasi semacam piramida ini ya, Weber percaya bahwa ini adalah pengaturan kerja untuk meningkatkan produktivitas yang paling baik. Nah, ketika itu, nah kemudian semakin berkembang kembali, kemudian tumbuhlah struktur organisasi masih tradisional juga dengan sebutan the line staff. Nah, struktur ini terdiri dari kelompok karyawan yang masing-masing memiliki tujuan berbeda dalam organisasi yang kompleks. Banyak anggota organisasi ini memegang posisi staf masing-masing yang tidak banyak berhubungan langsung dengan tujuannya. Jadi pembagian divisi-divisi atau stafnya sudah mulai terlihat di dalam the line staff ini. Jadi setiap anggotanya tidak harus langsung bertanggung jawab terhadap pimpinan tertinggi, tapi terhadap pimpinan-pimpinan stafnya masing-masing. Jadi di organisasi tradisional ini maksudnya bukan tradisional yang kuno atau nggak modern gitu ya, tapi ini ya masih dipakai sampai sekarang. Banyak juga perusahaan atau organisasi yang pakai struktur organisasi semacam ini. Artinya tradisional itu bukan berarti ketinggalan zaman terus nggak dipakai, karena masing-masing memiliki fungsi dan perannya. Jadi tergantung juga besar kecilnya perusahaan. Makanya mau menggunakan yang tradisional dalam bentuk birokrasi atau the line staff itu tergantung dari perusahaannya. Oke, kemudian yang non tradisional. Nah, itu kemudian lebih dikenal dengan istilah, ada dua juga, yaitu tim organisasi dan the project task force atau istilahnya satgas. Nah, saya jelaskan dulu dari tim organisasi. Nah, di dalam organisasi tim ini pekerja lebih memiliki pekerjaan yang didefinisikan secara luas, nggak sempit, bukan hanya posisi yang sempit semata. Jadi di organisasi tim ini pekerja dalam struktur tim dengan demikian mengetahui banyak tentang produk
atau tujuan organisasi dan cenderung memiliki berbagai keterampilan yang berhubungan dengan pekerjaan. Nah, hal ini memungkinkan pekerja dan organisasi untuk dengan mudah mengadopsi teknologi baru. Kemudian untuk misalnya mengambil proyek baru dan mengembangkan strategi kerja yang inovatif. Jadi mereka sudah bukan hanya seperti piramida tadi, tapi mereka sudah bekerja atas dasar spesialis-spesialisnya. Ada yang spesialis, kalau di dalam bagian seperti gambar itu misalnya ada spesialis advertising, spesialis production engineering, dan sales spesialis. Jadi mereka sudah berkumpul berdasarkan spesialis-spesialisnya dan bekerja bukan hanya berdasarkan dari perintah atasan semata, tapi mereka juga mengeluarkan kemampuannya untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau tujuan dari organisasi. Nah, pekerja secara independen juga menyumbangkan bagian untuk menjadikan sebagai produk akhir. Jadi seperti dalam organisasi tradisional juga, karyawan dalam organisasi tim ini berbagi keterampilan dan sumber daya, bekerja secara kolaboratif untuk menyelesaikan masalah. Karena kecenderungannya dalam bekerja sama ini banyak komunikasi yang dilakukan, misalnya dalam bentuk pertemuan atau dalam bentuk komunikasi lain yang digunakan untuk pemecahan masalah. Nah, organisasi tim ini tidak menekankan pada status organisasi ya, tidak seperti dalam struktur organisasi, tetapi memiliki lebih ke arah bagaimana setiap spesialis itu dapat menyelesaikan tugasnya masing-masing dan akhirnya bisa berkolaborasi dalam produk akhirnya. Jadi tapi ya di organisasi yang dalam bentuk tim ini tetap ada istilahnya pemimpin atau ketuanya. Jadi ketua atau pemimpinnya itu yang nantinya memiliki sebuah otoritas yang dimiliki. Nah, setiap pekerja nanti dipandang sebagai seorang profesional. Jadi masing-masing dipandang seorang profesional yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan diharapkan memiliki motivasi dan komitmen terhadap tujuan organisasi. Nah, misalnya dalam tim organisasi ini kita sering kaitannya misalnya di dunia event organisasi ya. Ketika itu misalnya tujuannya adalah mengadakan sebuah konferensi atau sebuah konser. Nah, di situ malah dibentuk tim-tim yang sesuai dengan spesialisnya. Mungkin ada yang spesialisnya advertising, nanti ada spesialisnya yang bikin bikin panggung, persiapan dan lain sebagainya. Nah, mereka bekerja ada satu ketuanya, tapi akhirnya nanti yang ditunjukkan adalah produknya. Ini dari tim kami, kemudian dikolaborasikan menjadi sebuah tujuan. Sedikit berbeda dengan yang tradisional tadi. Jadi kalau tradisional tadi kan lebih menunggu dari arahan atasannya mengarahkan kepada bawahannya, kemudian bawahannya bekerja. Tapi kalau di tim organisasi itu lebih mengeluarkan inovatif dari masing-masing tim. Nah, kemudian di satgas proyek atau istilahnya kalau kita sekarang juga sering mendengar satgas atau gugus tugas. Nah, ini juga organisasi sebenarnya ini dibentuk dalam sifatnya sementara. Anggota dari berbagai departemen atau posisi dalam struktur tradisional yang kemudian berkumpul untuk menyelesaikan pekerjaan atau proyek tertentu. Jadi sebenarnya mungkin orang-orangnya sudah berada di dalam sebuah struktur tradisional. Misalnya orang-orangnya sudah berada di dalam sebuah struktur formal yang tradisional, misalnya sebagai manajer, sebagai direktur, sebagai supervisor. Tetapi karena pekerjaan tertentu mereka sementara dikeluarkan dari situ untuk mereka dibentuk kembali untuk menjadi satuan tugas. Kaitannya kalau kita lihat misalnya di dalam gambar ini, misalnya ada ketua, camat, lurah. Nah, camat dan lurah itu kan sudah memiliki struktur organisasi sendiri di kantornya gitu loh.
Terus kemudian mereka diminta untuk menjadi ketua kembali di dalam gugus tugas. Kaitannya kayak misalnya kita sering lihat di sini sekarang COVID misalnya gugus tugas. Ada kalangan dari dokter, ada kalangan dari militer, kemudian ada kalangan dari TNI atau kepolisian. Nah, itu kan mereka di tempatnya masing-masing sudah memiliki struktur organisasi secara formal. Tetapi karena ada pekerjaan tertentu yang saat ini sifatnya urgent, maka mereka membentuk struktur organisasi kembali untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, ini biasanya bersifat sementara. Nanti kalau pekerjaannya ini sudah selesai, ya mereka akan kembali lagi ke masing-masing. Jadi seperti itu di dalam struktur organisasi. Oke, setelah struktur organisasi ini kita akan kaitannya struktur organisasi ini kan dijalankan bagi perusahaan atau organisasi mungkin selama bertahun-tahun ya, bagi perusahaan-perusahaan yang sudah lama atau berbulan-bulan bagi yang baru. Nah, ini kan nanti lama-lama dia akan menimbulkan sebuah budaya atau sebuah kebiasaan dari organisasi tersebut. Bagaimana cara komunikasinya, bagaimana cara berkolaborasinya, terus bagaimana cara saling kerjasamanya. Nah, ini pasti akan menimbulkan sebuah budaya atau ciri di dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, kita juga akan membahas sedikit terkait dengan budaya organisasi. Oke, nah di budaya organisasi ini sebuah rangkaian atau sistem prinsip yang diakui secara bersama dan diaplikasikan oleh seluruh elemen organisasi. Nah, hal ini menjadi pembeda antara satu dengan yang lainnya. Jadi budaya organisasi ini juga memiliki daya pembeda antara organisasi satu dengan organisasi yang lain. Biasanya budaya organisasi ini memiliki keunikan masing-masing ya, yang tidak bisa kadang-kadang tidak bisa disamakan dengan budaya organisasi yang lain. Jadi di Keynes di tahun 92 menyimpulkan ada 3 kelas mendasar di dalam budaya organisasi. Nah, yang termanifest dalam diri seseorang. Yang pertama ada artefak ya. Artefak merupakan budaya yang bisa terlihat namun tak selalu dapat diuraikan. Jadi bisa dilihat tapi tidak bisa diuraikan, seperti bisa dilihat tapi susah diungkapkan. Nah, itu seperti artefak. Jadi baik itu lisan, perilaku, atau fisik yang termanifestasi nyata di dalam sebuah organisasi. Misalnya ketika di sebuah organisasi militer ya, gaya bicara orang militer tentu akan sedikit berbeda dengan gaya bicara yang perusahaan sipil. Artinya di gaya bicara perusahaan militer mungkin dia tegas, terus dia disiplin, terus gaya bicaranya to the point misalnya seperti itu. Nah, itu kan bisa terlihat tapi tidak bisa diuraikan secara spesifik. Tapi berbeda juga ketika di perusahaan sipil mungkin. Ya dia secara komunikasi, secara berbicara satu dengan yang lainnya tidak seperti militer tentunya. Mungkin lebih santai, terus lebih slow seperti itu. Jadi itu yang artefak. Kemudian dari nilai dasar. Nah, nilai dasar ini berangkat dari evaluasi yang dipergunakan anggota organisasi untuk menilai organisasi itu sendiri. Nah, baik dalam perbuatan, situasi, dan hal-hal yang lain dalam organisasi. Misalnya tujuan organisasi atau filosofi dari organisasi itu akan menimbulkan kembali kan nilai-nilai dasar. Jadi apa tujuan organisasi? Misalnya di dalam sebuah bank atau filosofi misalnya bank melayani seluruh negeri, maka nilai melayani seluruh negeri itu akan menjadi sebuah nilai dasar bagi semua anggota organisasi bahwa melayani ya mau nggak mau menjadi sebuah, atau polisi misalnya mengayomi masyarakat. Nah, itu kan menjadi sebuah nilai dasar, harusnya semua polisi itu mempunyai nilai-nilai mengayomi gitu ya. Walaupun ya kadang-kadang sering kita lihat terbalik, tapi sebenarnya mungkin banyak juga yang masih bisa mengayomi. Atau misalnya SPBU gitu,
melayani sepenuh hati dengan 3S-nya. Maka nilai-nilai itu, filosofi nilai-nilai itu akan diterapkan oleh karyawannya. Ketika karyawannya melayani sebuah konsumen, pasti dia akan menerapkan filosofi tersebut dengan 3S. Senyum, sapa, salam. Nah, itu kan sudah menjadi budaya. Akhirnya menjadi ciri khas tersendiri bagi Pertamina. Berbeda mungkin ketika nanti di Jakarta ada pom bensin dari luar, dari Shell, dari Petronas, itu mungkin juga memiliki budaya sendiri, budaya masing-masing. Kemudian asumsi dasar. Nah, keyakinan yang dimiliki anggota organisasi tentang diri mereka sendiri, tentang orang lain, dan telah dilakukan secara berulang-ulang. Jadi seperti hubungan atau relationship di dalam lingkungan kerja, baik itu hubungan dengan lingkungan sekitar, baik itu dengan hubungan lingkungan pertemanan atau atasan. Jadi ketika ada sebuah perusahaan yang atasan dengan bawahannya dia seperti sahabat, seperti teman, karena itu sudah mungkin membudaya dan melihat orang melakukan itu, akhirnya seorang karyawan mungkin mengikuti. Oh, itu saya sebagai karyawan baru, teman saya sama bos santai-santai aja, humble, ramah dan lain sebagainya. Itu karena mungkin sudah membudaya selama berulang-ulang, jadi mereka akhirnya mengikuti. Berbeda ketika misalnya atasannya otoriter, tegas, disiplin dan lain sebagainya, karena karyawan mungkin dia yang sifatnya sebenarnya humble dan ramah, tapi melihat karyawan atau teman-temannya yang lain terus mengikuti patuh, takut dan lain sebagainya, akhirnya dia juga ikut patuh, ikut takut dan menghormati. Jadi itu yang ketika sebuah asumsi dasar menjadikan sebuah budaya, kaitannya dengan misalnya relationship di dalam lingkungan kerja. Nah, sifatnya di dalam asumsi dasar ini adalah take it for granted, yaitu tidak dipertanyakan, akhirnya ya mengikuti aja gitu loh, karena yang lain udah kayak gitu, saya ikut-ikutan seperti itu, tidak mempertanyakan kenapa sih harus begini, kenapa sih harus begitu itu. Nah, kemudian kalau di nilai dasar itu membutuhkan pemahaman yang lebih atau greater level, yang pemahaman yang lebih tinggi. Jadi ranahnya filosofi pasti akan ketika kita besok masuk di dalam perusahaan, kita dikenalkan sebuah filosofi perusahaan, pasti kita akan diberikan alasannya kenapa filosofinya seperti ini, kenapa sebagai petugas Pertamina kita harus mengutamakan 3S. Oh, ternyata filosofinya seperti ini toh. Oh, ceritanya begini supaya kita bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu. Jadi membutuhkan pemahaman yang lebih. Nah, kemudian di artefak itu visible but often not decipherable. Jadi maksudnya bisa terlihat tetapi tidak selalu dapat diuraikan. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Bisa terlihat tapi tidak selalu dapat diuraikan. Kaitannya mungkin tadi dengan perilaku fisik yang termanifestasi dalam budaya organisasi. Oke, nah di fungsi budaya organisasi ini ada peran pertama, ada peran pembeda ya. Tadi kita tahu bahwa memberikan sebuah pembeda organisasi satu dengan yang lain, kemudian menjadikan sebuah identitas, bahwa budaya organisasi membawa satu rasa identitas bagi anggota-anggotanya. Kemudian menimbulkan komitmen, bahwa budaya organisasi mempermudah timbul komitmen pada sesuatu yang lebih khas daripada kepentingan individu. Jadi ketika kita sudah berada di organisasi atau perusahaan, ya memang mau nggak mau kita kadang-kadang karena itu sudah menjadi, misalnya kita disuruh Pertamina tadi, kita disuruh 3S, padahal kita mungkin aslinya orangnya nggak suka senyum atau nggak suka ramah, tapi karena itu sudah menjadi kewajiban dan budaya di dalam organisasi, akhirnya kita mau nggak mau tiap hari nyapa selamat pagi, terus habis itu nanti senyum, sapa dan lain sebagainya. Padahal mungkin dari karakter kita ya mungkin ada yang tidak suka senyum, ada yang selalu merengut, tapi ya mau nggak mau kan, jadi karena budaya ya kita harus mengikuti. Ataukah misalnya simpelnya seragam,
Ada yang suka pakaian seragam santai, suka pakai jeans, kaos dan lain sebagainya. Tapi kalau kita bekerja di bank, ya apa kita mau pakai seperti itu? Kan tentunya kita juga mengikuti budaya di perusahaan itu. Harus berpakaian rapi, sepatu pantofel, terus harus pakai kemeja dan lain sebagainya. Itu kan menjadi sebuah komitmen yang mengesampingkan kepentingan pribadi. Oke, itu presentasi singkat penjelasan dari psikologi industri organisasi hari ini. Nanti kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui WA group, melalui chat, atau melalui voice note. Monggo. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.